Pak Saifuddin. Ini tadi saya dapat informasi dari Pak Wahyu kalau beliau akan bincang-bincang melakukan coaching terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Ya betul Pak, tadi itu memang Pak Wahyu minta saya untuk menjadi coach tentang permasalahan yang dihadapi oleh Pak Wahyu. Ya. Mohon maaf Pak Di, kalau boleh saya minta izin untuk kegiatan coaching nanti, apakah boleh diperbolehkan sebagai pengamat gitu, boleh nggak ya? Oh boleh Pak, monggo silahkan. Oke. Nanti sebelum pelaksanaan kita diskusi dulu nih dengan Pak Adi nih, boleh ya? Tidak apa-apa Pak, monggo. Terima kasih Pak Adi. Ya sama-sama Pak Saifuddin. Gini Pak, dalam coaching nanti seorang coach dan coachee akan kami amati dan akan kami nilai sesuai dengan penilaian coaching. Apakah pos yang kita lakukan nanti, yang sudah dilakukan nanti sesuai dengan alur kita atau belum? Apakah coach bisa memberikan atau menunjukkan pertanyaan yang berbobot atau yang bermakna? Kemudian apakah coachee bisa merespon pertanyaan-pertanyaan pemantik dari coach seperti yang sudah kita ketahui dari kegiatan coaching yang sesuai dengan prinsip kemitraan, prinsip kreatif. Saya juga memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachee. Kemudian sebelum Pak Adi melaksanakan coaching, ada beberapa yang akan kami tanyakan. Boleh ya Pak ya? Boleh Pak, silakan Pak. Kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Adi dalam melaksanakan coaching Pak? Ya, makasih Pak. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan itu sebenarnya ada 3 Pak. Yang pertama ya yaitu tentang kehadiran penuh. Kita bisa hadir, mendengarkan dan mengerti posisi dari coaching. Kemudian yang kedua, kita harus bisa menjadi pendengar yang aktif terhadap apa yang telah disampaikan oleh coaching. Dan yang ketiga, kita mampu untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mampu untuk menggali permasalahan coaching dan membantu coaching dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Maksudnya biar coaching bisa nyaman dengan coachnya gitu ya Pak ya Pak ya? Betul, gitu Pak. Betul. Dari ketiga kompetensi yang sudah Pak Adi sampaikan, mana yang lebih kita perdalam, lebih spesifik yang mau diobservasi oleh saya itu apa saja Pak? Tentunya menjadi pendengar yang aktif Pak. Jadi kita bisa mengerti apa yang disampaikan oleh coaching, sehingga dengan mendengar aktif kita dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching. Jadi nanti saya titik beratnya pada Pak Adi, apakah Pak Adi sudah bisa mendengarkan secara aktif itu ya Pak ya? Dan memberikan pertanyaan berbobot pada coaching. Kira-kira gitu ya Pak ya? Betul Pak. Terus indikator yang harus dikembangkan Pak Adi waktu jadi coach itu apa? Ya, untuk indikator yang ingin saya kembangkan itu bisa membantu dan memfasilitasi coaching dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Kemudian mendorong biar coaching ini bisa menemukan sendiri itu solusi permasalahannya dan tentunya dengan langkah-langkah yang baik yang bisa dengan leluasa, dengan nyaman mengumpulkan semua permasalahannya sehingga coaching ini dapat menemukan solusinya. Oh gitu ya. Jadi akhirnya coachingnya itu nyaman, leluasa, mengungkapkan masalahnya itu apa gitu ya. Kemudian akhirnya dia menemukan solusi. Dapat solusinya. Saya kira indikator kompetensi ada bagus sekali Pak. Semoga nanti kegiatan coachingnya berhasil lancar, sukses, sesuai harapan. Selamat melaksanakan coaching ya Pak ya. Terima kasih Pak Saifuddin. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Wahyu. Mau bincang-bincang ini mengganggu waktunya bukan? Oh enggak Mengganggu gitu. betul. Begini Pak Haji. Sebenarnya ada yang ingin saya bicarakan ini dengan Pak Haji. Oh, oke. Monggo Pak, ini kelihatannya jenengan agak pucat di wajahnya ini. Iya. Ada apa ya Pak? Ini Pak Haji, nilai siswa saya matematika itu di kelas 11 kali 2, kebetulan 11 kali 2 itu nilainya itu masih kurang Pak Haji. Padahal saya sebenarnya di situ itu sudah menggunakan pembelajaran dengan secara maksimal, berusaha secara maksimal, tetapi nilai matematika di kelas saya itu masih sangat rendah. Oh, itu kok kurang itu kenapa Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak. Begini, jumlah kelas 11 kali 2 itu kan jumlahnya 34 tadi. Setelah melakukan kegiatan ulangan itu nilainya itu 50% lebih itu masih di bawah KKTP seperti itu. Nah, tepatnya sih kemarin saya lihat kurang lebih 14 siswa yang di bawah yang sudah memenuhi KKTP dan 20 siswa itu masih nilainya rendah di bawah KKTP seperti itu Pak. Iya. Mohon maaf sebelumnya Pak Wahyu. Ini dari percakapan ini apa yang Pak Wahyu inginkan nanti? Begini Pak Haji, sebenarnya saya ingin ketemu Pak Haji itu supaya Pak Haji itu dapat membantu saya menemukan suatu solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini seperti itu. Oh gitu. Nah, Iya. ini kira-kira yang membuat nilai matematika anak-anak ini kok kurang itu kenapa itu Pak? Bagaimana ya Pak Haji? Di kelas itu saya lihat ketika saya mengajar di kelas itu siswanya itu malas. Terus sering bicara sama temannya sendiri, tidak mendengarkan. Terus kadang ada anak yang menempelkan kepala mungkin karena ngantuk dan yang lain seperti itu. Dan sebenarnya saya sudah tegur itu, tetapi nanti setelah beberapa waktu itu mereka ramai kembali. Ramai lagi. Iya, seperti itu. Oh, kira-kira apa siswa itu tidak tertarik ya ketika Pak Wahyu menjelaskan tentang matematika gitu ya? Kalau saya lihat dari siswa dengan kondisi seperti itu seperti kurang antusias gitu Pak Adi. Antusias, motivasinya masih kurang dalam pembelajaran seperti itu. Oh, kurang antusias dan kurang motivasi Pak ya? Iya, mungkin seperti itu Pak Adi. Oh, biasanya Pak Wahyu ini menggunakan media apa ya ketika mengajar siswa? Mungkin karena kebetulan di NGMP itu kan kita sudah membuat modul ini Pak Adi. Ya. Nah, saya menggunakan modul yang ada di NGMP bersama itu. Terus setelah itu saya di kelas itu hanya mencatat di papan tulis seperti itu, dan anak-anak kan juga punya buku paket nih, mereka hanya mengerjakan buku paketnya itu seperti itu. Oh, mungkin karena itu Pak ya, Wahyu mengajar teknik seperti itu sehingga anak itu juga jenuh, kurang antusias, kurang motivasi. Nah itu yang bisa menyebabkan nilai matematika anak itu berkurang Pak. Iya mungkin Bapak. Mungkin dengan metode saya masih seperti itu ya Pak. Teacher center gitu ya. Betul. Sehingga kurang mengetahui kebutuhan anak gitu ya. Betul. Sehingga anak kurang motivasi atau antusias gitu. Iya betul Pak Wahyu. Jadi kemungkinan nilai anak-anak turun itu karena metode dan media pembelajaran yang kurang menarik nih Pak. Yang menyebabkan nilai anak-anak itu kurang. Apa ya Pak? Mungkin juga karena ini ya Pak, selain metode itu mungkin cakupan materinya saya tidak sesuai dengan kebutuhan mereka yang ada di jurusan mungkin juga itu ya Pak ya. Menyesuaikan jurusan Pak ya. Iya. Nah bagus Pak. Kira-kira Pak Wahyu selain menggunakan metode pembelajaran dengan modul, mencatat dengan buku yang disampaikan tadi, apakah pernah mencoba menggunakan metode pembelajaran yang lain Pak Wahyu? Pernah Pak, diskusi mungkin Pak. Oh, ada yang lain mungkin Pak? Kira-kira yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan jurusan mereka Pak? Apa mungkin gini ya Pak, saya akan menerapkan bagaimana metode itu atau menggunakan media-media yang sesuai kebutuhan mereka di jurusan, dengan video atau dengan Canva yang sesuai terkait dengan jurusan mereka, sehingga anak-anak itu mungkin lebih antusias gitu ya Pak, antusias, mempunyai motivasi yang bagus gitu. Ya bagus sekali Pak, itu memang
menciptakan suatu proses pembelajaran konseptual, menggunakan metode atau pembelajaran yang menarik, menyenangkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Langkah-langkah terbaik untuk membimbing anak dalam belajar di sekolah. Nah, setelah Pak Wahyu membuat beberapa rencana aksi tadi atas permasalahan tersebut, sekarang kira-kira komitmen apa yang akan Pak Wahyu lakukan terhadap rencana tersebut? Mungkin komitmen saya setelah tadi kita diskusi, alhamdulillah tadi sudah menemukan suatu solusi Pak Adi dari dari metode saya yang biasa dengan menggunakan metode PJBL atau yang sesuai dengan kebutuhan mereka, video dan yang lain. Ini saya akan melaksanakan komitmen itu coba secara kontinu seperti itu. Oh, secara kontinu ya. Oh, bagus sekali Pak. Nah, dalam rencana tersebut tuh kira-kira Pak Wahyu itu akan melibatkan siapa saja Pak? Mungkin saya melibatkan tadi kalau ada siswa yang mungkin ngantuk di kelas mungkin saya akan melibatkan orang tua mungkin Pak. Untuk mengetahui kenapa dia ngantuk. Terus setelah itu juga mungkin saya juga melibatkan guru yang lain atau melibatkan BK. Juga terkait dengan media-media pembelajaran mungkin saya akan meminta tolong atau melibatkan guru-guru TIK yang mungkin lebih menguasai dari media-media tersebut mungkin itu Pak. Oh iya, ini bagus sekali Pak. Nah, ini kira-kira Pak Wahyu kapan rencana ini bisa dilaksanakan? Kebetulan di kelas 11x2 itu saya mengajarnya setiap Rabu Bapak. Oh, setiap Rabu. Mungkin kemungkinan secepatnya minggu depan saya ketemu dengan kelas 11x2 ini. Langkah yang bagus sekali Pak Wahyu, tetap semangat Pak Wahyu. Siap Pak Adi, terima kasih ini Pak Adi. Terima kasih Pak Adi atas waktunya dan banyak masukan, solusi dan akhirnya saya juga bisa menemukan solusi itu sendiri dari percakapan ini. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Sama-sama Wahyu, semoga anak-anaknya nilai matematikanya bisa meningkat semakin bagus, motivasinya juga semakin meningkat. Siap, amin. Terima kasih Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Septi. Wah, jadi sudah lega gitu. Sudah melaksanakan coaching dengan Pak Wahyu tadi ya? Alhamdulillah Pak Sepudin sudah lega. Menurut perasaan Bapak itu kesan-kesan Pak Adi setelah melaksanakan coaching itu seperti apa ini Pak? Yang pertama itu saya merasa senang Pak. Kemudian lega, saya ini bisa membantu Pak Wahyu mendengarkan masalahnya, membantu Pak Wahyu menemukan solusi permasalahannya, menyelesaikan masalah Setelah saya mengikuti kegiatan coaching atau tadi saya observasi ya kegiatan coaching antara Pak Adi dengan Pak Wahyu, mungkin ada beberapa yang mau saya tanyakan. Boleh Pak? Boleh, monggo silakan Pak. Selain seneng bisa bantu teman menemukan masalah, apalagi ya yang dirasakan Adi apalagi ya? Saya tadi itu merasa saya sudah bisa menjalankan proses tirta dengan baik Pak selama coaching tadi Pak. Oh, ada lagi, sampean lagi? Ada Pak. Saya itu bisa menggali tentang potensi yang ada dalam diri Pak Wahyu sehingga beliau ini dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, ini saya juga ternyata bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menjadi pemantik Pak Wahyu. Akhirnya Pak Wahyu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Bisa menggali kemampuan ya. Iya, betul. Pak Wahyu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Alhamdulillah Pak Adi. Sebelum melakukan coaching tadi kan kita sempat diskusi ya. Iya betul. Dengan dengan Pak Adi, kira-kira kompetensi apa yang ingin dicapai? Dan ternyata setelah saya lihat, ternyata kompetensi itu sudah dicapai dengan bagus sekali. Tapi mungkin ada beberapa catatan ini mungkin sekedar umpan balik atau masukan untuk Pak Adi. Ini catatan positif Pak, ini catatan positif yang membangun. Ini yang pertama tadi kok Pak Adi sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta. Terus saya simak Pak Adi sebagai coach sudah melakukan konfirmasi terhadap coach
Ya. menanyakan tujuan atau harapan yang mau dicapai, yang ingin dicapai. Pak Wahyu, Pak Adi juga mengeksplor kunci untuk mengidentifikasi masalahnya. Masalahnya apa sudah ditanyakan. Kemudian juga rencana-rencana aksi yang ingin dilakukan dan melaksanakan, dan pada akhirnya menanyakan tanggung jawab tentang hal-hal tersebut mau dilaksanakan kapan. Ya. Dan saya juga melihat kehadiran penuh Pak Adi sebagai coach dan sebagai pendengar aktif ini, dan utamanya itu ya, dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang mendorong coach itu akhirnya merasa nyaman dan mendengarkan keluh kesahnya. Akhirnya keluh kesahnya dia keluar semua, seperti Pak Wahyu tadi ya, leluasa. Akhirnya setelah keluh kesahnya keluar, dia akhirnya menemukan jalan keluar. Jalan keluar dari masalah sendiri. Jadi intinya tadi malah dari pertanyaan dari Pak Adi, akhirnya Pak Wahyu menemukan solusinya sendiri. Ya, nah, kira-kira selain itu, kira-kira Pak Adi mau apa lagi yang mau dihadapkan itu, Pak? Ya, tadi sebenarnya sudah Pak Wahyu sudah berhasil menemukan solusi permasalahan sendiri. Jadi kalau saya secara pribadi sudah cukup puas, Pak. Gitu Pak Saifuddin, terima kasih atas masukan yang telah diberikan Pak Saifuddin. Mungkin bisa buat masukan buat diri saya untuk memperbaiki kemampuan saya sebagai coach, ya nantinya bisa saya terapkan dalam setiap kesempatan bagi teman-teman yang memiliki permasalahan. Sama-sama Pak, saya juga ingin banyak belajar mendalam lagi, meningkatkan kemampuan kita bersama dalam memahami alur tirta dalam proses coaching, sehingga pokoknya sama-sama belajar, sehingga kita sama-sama belajar, akhirnya proses coaching yang selanjutnya kita lakukan bisa lebih sukses, lebih bagus. Selanjutnya ini kapan-kapan saya juga mau jadi coachingnya Pak Adi, katanya tadi dengan Pak Wahyu tadi sukses ya. Terima kasih Pak Saifuddin. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.